Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 26 Februari 2024. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-20 ayat 13. Yeremia 20 ayat 13, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Bernyanyi dan pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia adalah nabi muda dan tidak pandai bicara. Namun kalau sudah Tuhan yang memilih dan menetapkan, maka kuasa Allah akan bekerja baginya. Yeremia tak kuasa menolak panggilannya. Ia pasrah. Kemudian Yeremia cukup membuatnya untuk membaca situasi dan kemampuan menyampaikan firman Tuhan secara tajam dan mengena dalam konteksnya. Akibatnya Yeremia menghadapi resiko yang teramat berat. Inilah yang diungkapkan Yeremia dalam nats renungan ini. Yeremia mengungkapkan pergumulan yang dihadapi dirinya sebagai hamba Tuhan. Firman yang disampaikan seringkali menusuk tajam hati orang yang mendengar firman yang disampaikan, menyayat hati pendengarnya. Akibatnya, Yeremia menjadi bahan tertawaan dan olok-olok. Tak mengherankan kalau ia turut mendapat hinaan dan penganiayaan. Situasi pahit yang dialami Yeremia terkadang membuatnya hampir jatuh, putus asa, dan ingin berteriak, melepaskan seluruh beban berat dalam dirinya. Dalam pergumulan yang dalam, Yeremia tidak bermaksud menyesali panggilan Tuhan atas dirinya. Olok-olok yang menyakitkan hati dan penganiayaan telah mewarnai kehidupan Yeremia. Yang lebih menyedihkan, orang-orang yang dekat kepadanya justru turut mengejek dan menantikan kesalahan yang diperbuatnya. Tetapi semua itu tidak menyurutkan panggilannya. Bahkan dengan berbagai ancaman itu, membuatnya merasakan seperti ada api yang menyala-nyala. Inilah kekuatan yang membuatnya terus bersemangat. Artinya kuasa Tuhan tetap mengalir dalam diri hambanya, Nabi Yeremia. Yeremia sadar bahwa ia tak kuasa menghadapi dan melawan semua orang yang merendahkan dan menganiayanya. Yeremia mempasrahkan seluruh hidupnya bagi yang memanggil dan mengutusnya. Yeremia yakin bahwa Tuhan yang memanggil, memilih, dan mengutusnya menyampaikan firman-Nya juga telah melihat dan menguji batin dan hati hambanya.
Hal ini ditandai dengan menyerahkan seluruh pergumulan atau perkaranya kepada Tuhan. Dalam kepasrahan, Yeremia menyanyi dan memuji Tuhan. Yeremia percaya Allah yang mengutusnya itu akan senantiasa melepaskannya dari perbuatan jahat, sebab ia telah dipenuhi kuasa Tuhan. Kesadaran akan penyertaan Tuhan itu membangkitkan rasa syukur, pujian, dan penyembahan Yeremia, walaupun masih melewati jalan yang berat. Namun pujian, syukur, dan penyembahan itu yang akhirnya memberi kekuatan untuk melangkah. Ketika hati dilimpahi dengan rasa syukur dan pujian, bahkan di tengah-tengah tantangan sekalipun, di situ ada kekuatan yang baru untuk senantiasa melangkah. Karena pada saat menyembah dan memuji, maka pada saat yang sama kita sedang mengakui bahwa Dia adalah yang memegang kendali. Saudara-saudara kekasih, bernyanyi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan orang Kristen. Orang Kristen selalu bernyanyi dalam ibadah minggu, dalam ibadah setiap pagi, saat sedih karena kehilangan anggota keluarga, saat syukuran ulang tahun. Lagu dan pujian mengiringi semua aspek kehidupan orang Kristen. Benar, orang Kristen memang selalu bernyanyi. Nyanyian itu ekspresi dari isi hati yang bersyukur kepadanya dalam segala situasi dan keadaan. Firman Tuhan sendiri mengajak jemaat untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Yeremia di saat-saat masalah, tantangan, datang silih berganti menerpa hidupnya. Itu sebabnya Nabi Yeremia dalam nats ini mengatakan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan bagi kami pagi ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami tetap bersyukur dalam situasi kapan dan dimanapun. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang dan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.